dalam kurung gotong royong, kerjasama, toleran, dan damai. Bertanggung jawab, responsif, dan proaktif dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar. Bangsa bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Oke, terima kasih Desi. Bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa atas nilai-nilai yang membentuk kesadaran dan akan ancaman terhadap negara, strategi mengatasinya berdasarkan asas Bhinneka Tunggal Ika. Oke. 2. Ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, dan strategi mengatasinya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Oke, terima kasih. Ini adalah kompetensi Penyelesaian kompetensi HD 1.5 IPK penunjang 1.5.1 meyakini nilai-nilai yang membentuk kesadaran akan ancaman terhadap negara, strategi mengatasi berdasarkan asas Bhinneka Tunggal Ika. IPK kunci 4.5.3 melakukan penelitian sederhana tentang potensi ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan, dan strategi mengatasinya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Oke, terima kasih Desti. Nah, Setelah mengikuti proses pembelajaran dengan model project based learning, peserta didik dapat meyakini, bersyukur, dan karakterisasi nilai-nilai yang membentuk kesadaran akan ancaman terhadap negara, strategi mengatasikan, merancang, dan melakukan penelitian sederhana tentang potensi ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan, dan strategi mengatasinya dalam Bhinneka Tunggal Ika dengan benar. oke, terima kasih. Nah, itulah desain pembelajaran yang akan Ibu buat adalah nanti kalian bekerja bersama kelompoknya sesuai yang sudah dipilih, kemudian menyelesaikan temanya sesuai tema kita yang kemarin. Nah, kemudian akan kalian presentasikan di depan kelas. Namun sebelum kerja, nah ini ada pertanyaan pemantik.
cukup bagus karena materi yang disampaikan sudah cukup jelas dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Namun untuk Apa sudah siap? Sudah siap? Oke. Hai, bertemu lagi dengan saya, Ibu Esateni dalam video pembelajaran PPKN. Pada video sekian video pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan kalian dapat mengerti. Dukung channel ini terus dengan klik subscribe, like, dan share. Serta jika ada pertanyaan, tinggalkan di kolom komentar. Sampai bertemu pada video berikutnya. Oke, menganalisis video pembelajarannya. Ibu kasih waktu 3 menit untuk menyelesaikan LKPD mandirinya. Silakan, selamat mengerjakan. Isi LKPD saya adalah dalam membangun bangsa selalu tidak lepas dari ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Secara singkat, ancaman adalah usaha untuk merombak kebijaksanaan negara. Ada berbagai bentuk ini saya. Jawaban Desi untuk LKPD sangat bagus, namun saya ingin memberikan tambahan sedikit. Jadi kesimpulan dari saya untuk materi kali ini adalah kita sebagai warga negara Indonesia harus mengetahui apa saja ancaman yang dapat membahayakan keutuhan NKRI dan menjaga keutuhan NKRI adalah tanggung jawab seluruh warga Indonesia. Oke, terima kasih bagus sekali ini ya. Setiap kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompoknya sesuai nomor urut. Apakah betul? Minggu lalu, Ibu sudah memberikan jadwal dalam menyelesaikan tugas proyek ini. Sehingga pada pertemuan sekarang kalian harus mempresentasikan di depan. Apakah sudah siap? Oke. Nah, kalau sudah, silakan ketua kelompoknya untuk maju ke depan, pilih nomor undian ya. Apakah ini? Bukan? Iya, Bu. Ini betul? Oke, silakan, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan yaitu pentingnya integrasi nasional terhadap tingginya angka kemiskinan. Indonesia akan dibanjiri barang dari luar negeri seiring dengan adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya batas dulu ya. Gantian ya. Saya juga memberikan tanggapan untuk kelompok 2. Sudah bagus sekali untuk presentasinya, materinya juga padat, singkat, dan jelas. Namun saya izin memberikan pertanyaannya, tadi akan dijelasin salah satu strategi untuk mengatasi ancaman terhadap integrasi nasional adalah meminimalisir utang luar negeri. Jadi gimana cara meminimalisir utang luar negeri tersebut? Terima kasih Cahaya untuk pertanyaannya. Izin menjawab. Jadi solusi untuk mengurangi tingkat utang Indonesia yang pertama, meningkatkan kestabilan nilai tukar karena biasanya utang meningkat karena nilai tukar yang tidak stabil. Kan udah dijelasin ya, ancaman terhadap integrasi nasional itu ada salah satunya impor, kegiatan impor. Nah, terus bagaimana jika kegiatan impor yang dilakukan masyarakat Indonesia lebih tinggi? Jadi cara atau solusi untuk mengurangi impor dapat dilakukan dengan meningkatkan produktivitas nasional sehingga mampu mencukupi kebutuhan dalam negeri. Tidak berperilaku konsumtif, mencintai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah, nggak apa-apa ya, kritik dan saran itu kedepannya untuk menjadikan kita bisa lebih baik. Oke, tetap semangat. Nah, tadi LKPD ini berarti sudah ya, karena sudah dalam bentuk slide power. Oh iya. Nah, sekarang saatnya Saya izin menjawab pertanyaan ini. ya. Kesulitan dan hambatannya itu seperti
kesimpulan dari kelompok kami dengan tema kemiskinan. Kemiskinan menjadi penghambat integrasi nasional karena beberapa hal berikut. Pertama,